Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Nah, di sini Kak mengucapkan selamat datang pada kegiatan kita pada pelajaran ini. Di mana kegiatan kita ini adalah bimbingan kelompok. Di mana kakak adalah sebagai PK-nya dan kalian sebagai angkanya. Dan tahu nggak apa kewajiban dari PK dan A dan apa? Nah, jadi PK itu adalah pembimbing kelompok dan AK itu adalah kewajiban dari anggota kelompok. Nah, jadi hari ini kakak sebagai PK dan adik-adik sebagai AK. Nah, sebelum itu kakak mau memperkenalkan diri dulu. Adik kakak sebagai PK, nama kakak Yuninda Ujung. Kalian bisa manggil kakak Yuni atau Indah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Maka ada dari adik-adik yang bersedia membawakan doa? Silahkan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu di sini kakak akan menjelaskan apa itu pengertian BKP. Sebelumnya adik-adik semuanya, kalian pernah nggak melaksanakan BKP? Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu pengertian BKP. BKP adalah bimbingan kelompok yang membahas topik umum, di mana topiknya berguna untuk diri kita atau menggali potensi kita atau menjaga kita dari suatu permasalahan. Nah, sampai ini ada yang ingin dipertanyakan? Setelah kakak sudah menjelaskan apa pengertian BKP, kakak mau tanya nih, kalian udah bisa nggak berpikir apa tujuan dari kegiatan kita hari ini? Kalau ada, silakan. Silakan. Saya, tujuan pengertian BKP adalah dapat menghargai sesama. Untuk sekali. Menurut saya, tujuan atau pengertian dari BKP adalah menjadi akrab satu sama lain. Sekali. Selanjutnya ada lagi. Nah, betul sekali. Semua yang dikatakan kakak tadi ini sangatlah betul dan sangatlah benar. Nah, kakak tambahin sedikit. Nah, tujuan BKP ini untuk memampukan kita menggali potensi sama seperti yang dibilang adik tadi, menjadi akrab satu dengan lain. Kemudian dapat berbicara di depan banyak umum. Nah, seperti itu tadi kan, ada yang tunjuk tangan, artinya kita udah sanggup berbicara di khalayak umum. Nah, selanjutnya itu kakak akan menjelaskan gimana sih cara kegiatan BKP kita hari ini. Nah, yang pertama itu setiap anggota itu harus sukarela mengeluarkan pendapat masing-masing, mendapatkan ide, gagasan, saran, kritik. Tapi di sini tidak boleh ada yang namanya saling menyalahkan. Kita harus menerima pendapat satu sama lain. Nah, yang kedua itu kita harus mendengarkan pendapat teman kita dengan baik. Tidak boleh ngejudge dia, kamu salah gini-gini, tidak boleh ya. Nah, yang ketiga itu dan yang terakhir itu selama kegiatan ini harus diperkenalkan kita itu harus baik menjalankannya, harus sopan, harus tertib. Oke? Sampai sini ada yang ingin bertanyakan? Nah, yang kemudian itu ada asas BKP. Asas BKP ini bertujuan agar kita mengetahui apa sih asas yang harus diperlukan dalam BKP ini. Nah, yang pertama itu ada asas kekinian. Ada yang tahu asas kekinian itu apa? Jadi asas kekinian itu adalah dimana kita membahas topik yang kekinian atau hot news yang nanti bisa menunjang diri kita untuk lebih berpotensi, lebih mengenal gimana lingkungan kita. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Ada yang tahu asas keterbukaan? Ada juga. Oke. Asas keterbukaan itu adalah mengeluarkan pendapat atau ide secara terbuka. Tidak takut atau malu-malu dalam berbicara. Karena kita semua ini sama semua. Nah, ketiga itu ada asas kesukarelaan. Semua anggota harus sukarela, ikhlas dalam memberikan pendapatnya masing-masing. Keempat ada asas kenormatifan. Semua
boleh disebar luas kemanapun, hanya cukup disimpan dalam hati, tidak boleh disebarluaskan kepada masing-masing, kepada semua orang. Jika ada yang memberikan kegiatan kita atau menyebarluaskan kegiatan kita ini kepada semua orang atau kepada yang banyak, mohon maaf nanti akan diberikan sanksi dari BKA sendiri. Sampai sini paham? Ada yang dipertanyakan? Nah, selanjutnya itu kita ada perkenalan apa guys. Jadi kan kakak ada sebut siapa nama kakak, saya kira sebagai BK. Ada yang enggak? Kakak siapa? Ya. Nah, kemudian sekarang kita akan memperkenalkan diri. Kakak kan belum kenal sama kalian. Nah, kita sekarang main games nih ya. Tapi gamesnya itu beda. Sambil perkenalan. Nanti kakak kayak gini. Kalian bisa kayak gini. Tangannya ini. Terus nanti kayak gini. Tepuk 3 hadiah. Saya Yuni. Hai Yuni. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Nanti kayak gini ya. Semuanya oke. 1, 2, 3. Ya. Saya Yuni. Hai Yuni. Saya Novi. Hai Novi. Saya Aisyah. Hai Aisyah. Saya Ica. Hai Ica. Saya Mesya. Hai Mesya. Saya Widya. Hai Widya. Saya Pia. Livia. Hai Via. Udah berkenalan. Ya, jadi kita sekarang melanjutkan kegiatan kita, yaitu kakak akan menyampaikan nih topik yang akan kita bahas. Di sini ada nggak yang tahu apa yang topik yang kakak angkat? Oke, jadi kan kamu angkat topik tentang kenakalan remaja. Ya semua kan udah remaja nih kayaknya kan. Jadi kita harus tahu nih kenakalan remaja apa aja nih. Kita bisa mengelilinginya. Terus apakah adik-adik udah siap untuk mengikuti topik ini? Yang pertama itu kenakalan remaja. Siapa yang tahu apa itu kenakalan remaja? Silakan berpendapat sesuai apapun yang diinginkan. Apa aja kenakalan remaja ini? Banyak kan? Coba sebutkan satu aja. Yes, betul sekali. Terus ada lagi? Ada lagi? Iya, nomor dua juga kenakalan remaja. Ada lagi? Ada lagi? Jadi kenakalan remaja itu banyak sekali jenis, banyak sekali macam. Pertama itu kayak yang tadi dibilang hari ini, berpacaran di usia muda, terus melawan orang tua, terus kecanduan gadget juga, pegawai itu. Sekarang lah di remaja ini. Terus kak, kenapa sih kita harus penting kali membahas topik kenakalan remaja ini? Nah, kenapa kakak angkat topik kenakalan remaja ini? Biar kita adik-adik tahu cara menempatkan posisi yang benar, cara kita bergaul dengan teman dengan yang benar, biar kita bisa membangun sikap yang positif dengan orang. Nah, yang kedua, apa sih kak faktor-faktor penyebab dari permasalahan ini? Ada yang tahu? Apa aja? Yang pertama itu ada dari faktor diri sendiri. Apa sih kak faktor diri sendiri ini? Nah, faktor diri sendiri itu ada kayak berteman sama orang yang nakal-nakal gitu, karena ada keinginan sendiri untuk berteman dengan yang nakal-nakal. Nah, itu faktor dari diri sendiri. Nah, yang kedua itu ada faktor keluarga. Keluarganya itu nggak peduli sama dia, nggak care sama dia. Keluarga itu nggak peduli sama anaknya. Nah, yang ketiga itu ada faktor sekolah. Ada karena faktor sekolah dia selalu dituntut harus belajar gini gitu. Jadi dia itu ada tekanan yang membuat dia untuk nakal. Nah, yang ketiga itu ada faktor media atau teknologi.
sama yang Kak bilang tadi, ada kenakalan remaja yang kecanduan gadget. Dia selalu main game, jadi apapun di sekitarnya dia tidak mempedulikan. Nah, apa sih Kak dampak dari kenakalan remaja ini? Nah, yang pertama itu orang tua ya, tadi pastinya. Dan yang kedua itu dampaknya jadi stres. Kalau nggak ada handphone, dia jadi kayak stres gitu, mau bunuh diri gitu. Jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu ya. Terus ada hubungan keluarga yang renggang, dia jadi sama orang tuanya itu kayak gak ada komunikasi sama sekali gitu kan, gak ada rasa kumpul-kumpul, ibaratkan kata rumah itu kayak gak rumah gitu lah. Nah terus apa sih Kak solusi dari permasalahan kenakalan remaja itu? Nah, yang pertama itu ada dari diri sendiri, solusinya itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri itu yang dimaksud di sini, kita harus tahu menempatkan posisi di mana sih seharusnya kita berteman, jangan terikut dengan orang lain. Terus yang kedua itu ada peran keluarga. Seharusnya keluarga itu memberikan dukungan kepada anak-anaknya agar mereka tidak nakal. Nah, yang ketiga itu peran sekolah. Seharusnya sekolah juga mendukung nih si anak. Kan ada anak yang gak suka matematika, tapi harus selalu diajarkan matematika, sehingga dia jadi bolos, gak mau masuk ke kelas. Nah, itu juga itu bisa dijadikan solusi. Pihak sekolah juga harus mengerti lah keadaan juga. Nah, selanjutnya itu kita sudah selesai solusi. Itu Kakak ada game nih. Kan kita udah membahas topik tentang kenakalan remaja. Jadi gamenya itu kayak gini. Mulai dari Novi ya namanya. Nanti Kakak tunjuk. Novi bilang kayak pedoman dirimu. Saya berjanji tidak akan terikut dengan orang lain gitu, misalnya. Dan dipikirkan ya sekarang ya. Kasih waktu 2 menit deh. Apa yang ingin dilontarkan kata-katanya? Atau saya ya bisa. Saya akan menjadi anak yang baik gitu, bisa. Ya. Udah dipikirkan? Oke. Kita mulai dari Novi. 1, 2, 3. Ya, silakan Novi. Oh, belum terpikir. Oke. Dari Novi ya. 1, 2, 3. Silakan Novi. Saya tidak akan tahu orang tua. Saya menjadi pada diri sendiri untuk selalu memotivasi diri sendiri. Anis Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Semoga apa yang saya bilang bisa kalian tanamkan ya di dalam diri kalian masing-masing. Nah, di sini Kakak ada membagikan BSW juga. Silahkan isi adik-adik sesuai dengan diri masing-masing. Diisinya singkat aja, 1 kalimat gitu ya. Silahkan isi ya.
sudah mengisi format BMP3 ini, dan di sini kita akan membahas nih, berpikir. Dari kegiatan ini kita jadi berpikir nih, untuk kita tidak melakukan kenakalan remaja. Nah, yang itu merasa kita jadi merasa kalau melihat kenakalan remaja itu gimana? Kita harus mencegah kenakalan remaja tersebut. Yang ketiga itu bersikap. Sikap kita terhadap kenakalan remaja ini harus lebih positif lagi, jangan terikut-ikut oleh arus orang lainnya. Nah, yang keempat yaitu tindakan bertindak. Kita harus bertindak sama orang lain. Kalau kalian melihat orang lain sudah terjerumus, kita harus bertindak cepat. Tahu yang kalau kamu yang melakukan itu salah gitu ya. Kita harus bisa mengingatkan orang lain ya. Nah, kita yang terakhir itu adalah bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita, baik diri orang lain, untuk menghindari yang namanya kenakalan remaja. Nah, kegiatan kita sudah berakhir. Apa sih yang kalian rasakan selama kegiatan ini? Terus apa lagi? Terus apa sih pesan kalian untuk pertemuan kita? Iya, coba di share dulu.